Salam Pramuka. Berjumpa lagi bersama dengan Bunda Anggi. Kita akan belajar materi pramuka di tingkatan Pramuka Siaga Tata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum kembali. Nah, sebaik-baiknya salam karena kita di SD Islam tentunya mengucapkan Assalamualaikum. Nah, tentunya dalam pramuka juga ada salam, yaitu salam pramuka. Nah, adik-adik siaga tata di pangkalan SD Islam Insan Taqwa, sambil kita untuk membakar semangatnya agar lebih ramai, agar bisa mengikuti apel siang kalau biasanya kita masuk ya. Oke. Kita tepuk pramuka dulu ya. Ikutin tepuk pramuka bersuara. Tepuk pramuka bersuara. Pramuka, Praja Muda Karana Insan Taqwa. Yes, Allahu Akbar. Nah, tentunya sudah mulai terbakar nih semangatnya agar kalian tidak bosan meskipun pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Tetapi kalian harus tetap semangat untuk mendapatkan materi dari bunda-bunda yang akan mengajarkan materi tentang kepramukaan. Kira-kira pada pekan ini kita akan belajar tentang apa ya di kegiatan pramuka pada pertemuan Rabu kali ini? Coba Bunda Anggi ingatkan dulu, biasanya zona ini kita mempunyai kegiatan apa sih di SD Islam Insan Taqwa? Nah, Bunda Anggi ingatkan dengan foto-foto atau dokumentasi. Coba ingat. Waduh, ada apa itu pameran busana? Ya, dari bahan bekas atau yang bisa didaur ulang. Lalu apa lagi ya? Wah, ada pemberian hadiah atau reward dari kakak Mabigus kita, Kak Mujibur Rahman. Lalu ada apa lagi? Wah, ada games nih sepertinya. Tapi kalian hafal kan? Kayaknya itu bukan di lapangan SD Islam Insan Taqwa deh Bun. Iya, itu ada di lapangan di sekitaran SD Islam Insan Taqwa yang lokasinya dekat dengan SD Islam Insan Taqwa. Coba dilihat lagi, gamesnya di situ adalah pramuka adalah harus bekerja sama, yaitu gamesnya memindahkan bola dengan menggunakan tongkat pramuka. Selanjutnya ada kegiatan lain lagi. Nah, tentunya terjawab. Ternyata kegiatan apa sih yang dari tadi Bunda Anggi udah contohkan melalui gambar atau dokumentasi? Ada pameran busana dari bahan bekas. Lalu ada apa lagi? Ada games memindahkan bola ya menggunakan tongkat pramuka, dan ada reward yang diberikan oleh Kak Mabigus. Nah, ternyata kegiatan yang biasa kita lakukan adalah kegiatan pesta siaga atau sering kita sebut dengan petualangan siaga. Yang namanya petualangan tentunya lokasinya itu tidak hanya di SD Islam Insan Taqwa, tidak hanya di pangkalan saja, tetapi ternyata lokasinya ada di sekitaran sekolah kita. Nah, materi kali ini berhubungan dengan lokasi-lokasi. Apa ya kira-kira dalam menentukan lokasi-lokasinya? Biasanya kalau dalam kegiatan pramuka itu menggunakan simbol-simbol atau yang biasa kita sebut dengan denah lokasi. Nah, pada contoh berikutnya ada denah lokasi. Misalnya, denah lokasi di situ dilengkapi dengan simbol-simbol gambar, atau ada yang dengan anak panah juga ada. Nah, kalau dalam pramuka kita mengenalnya dengan sandi. Nah, untuk membaca peta tentunya ada sandi. Di situ ada keterangannya, mana yang sekolah, mana yang rumah sakit, mana yang merupakan lapangan, bahkan di situ ada yang mana merupakan kantor polisi juga ada, ya. Nah, di situ ada pengertiannya bahwa ini merupakan contoh beberapa denah lokasi. Kalian ingat kembali materi di kelas 3, yaitu tentang denah. Apa sih denah? Nah, ternyata denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat.
seperti contoh dalam kegiatan petualangan siaga yang tadi sudah Bunda Andi contohkan di depan melalui dokumentasi, bahwasanya lokasinya dalam petualangan siaga tidak hanya di SD Islam Insan Taqwa, ternyata di sekitaran sekolah juga. Nah, coba kita lihat, ada kemiripan di antara dua contoh denah lokasi ini. Apa kira-kira ya kemiripannya? Kalau anak panah ada, simbol gambarnya juga udah ada, berarti mirip sama tuh. Keterangannya juga sudah jelas, mulai dari jalan, nama bangunannya. Nah, ternyata coba kita perhatikan. Yang Bunda Anggi lingkari yang pertama, wah ada simbol U dan ada simbol segitiga ke atas. Lalu pada denah yang kedua kesamaannya apa sih? Kok yang dilingkari pada denah lokasi pertama itu ya simbol U dan simbol gambar segitiga ke atas. Nah, ternyata di sini pada denah kedua itu ada banyak lagi nih hurufnya. Ada U, ada S, ada T, ada B, dan lain sebagainya. Ternyata itu juga salah satu yang supaya kita bisa membaca denah lokasi dengan jelas, yaitu adalah apa? Yuk ingat-ingat lagi. Apa ya kira-kira yang tadi disimbolkan dengan huruf U? Wah, udah terlihat di sini. Ternyata itu tadi adalah merupakan arah mata angin. Apa sih arah mata angin? Yang namanya arah mata angin adalah menunjukkan arah suatu lokasi. Agar apa? Agar kita tidak salah arah, agar kita tidak kesasar, nah agar kita tidak salah jalan. Dengan adanya denah lokasi yang kita baca, harus tentunya simbolnya jelas dan disertai dengan arah mata angin. Coba diingat-ingat bagaimana ya cara menghafal arah mata angin supaya lebih mudah. Ada yang masih ingat? Di kelas 3 kalian juga sudah belajar, yaitu dengan menggunakan lagu. Nah, biasanya kita dalam kegiatan pramuka bisa menggunakan gerakan. Biasanya kalau dalam lapangan itu kita menggunakan bendera semapur misalnya ya. Nah, di sini adalah contoh arah mata anginnya nih. Mulai dari barat-barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah, coba ada yang ingat itu lagu apa? Itu lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Bisa kita aplikasikan untuk kita memudahkan agar bisa menghafal arah mata angin. Atau dengan lagu anak-anak juga ada. Ada yang masih ingat? Mana di mana arah mata angin? Arah mata angin berjumlah 8. Mana di mana arah mata angin? Arah mata angin ada 8 penjuru. Coba, sepertinya kalian lebih familiar dengan lagu ini. Iya, lagu anak-anak kayak itu. Mana di mana? Nah, bisa juga kita ubah dengan teksnya, yaitu adalah tentang arah mata angin yang ada berapa tadi? 8 penjuru. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, biasanya kita menggunakan bendera ya. Kalau di lapangan biasanya kita bisa menggunakan bendera. Nah, sekarang karena ini melalui video, kita menggunakan lagu aja terlebih dahulu. Yang pertama ya, boleh dengan menggunakan lagu daerah, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Dimulai dari barat, misalnya Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji di hurung bari-bari. Barat-barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah, itu satu pilihan lagu menggunakan lagu daerah. Atau menggunakan lagu anak-anak juga bisa. Diawali dari arah timur tentunya. Lihat panahnya ya. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana arah mata angin? Arah mata angin ada 8 penjuru. Timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah, bisa seperti itu juga. Itu beberapa contoh untuk agar kalian bisa memudahkan menghafal arah mata
angin. Nah, di situ kalian ketahui bahwa arah mata angin itu jumlahnya ada 8. Ada yang bernyanyinya kita mulai dari barat, ada yang kita bernyanyi mulai dari timur. Tidak apa-apa, yang memudahkan kalian saja, yang lagunya lebih familiar agar kalian lebih mudah untuk menghafalnya. Karena apa? Pada materi ini kalian nanti tugasnya adalah menghafal arah mata angin. Nah, sekarang pada slide berikutnya, kira-kira ada alat bantu apa sih dalam kegiatan pramuka yang bisa membantu kita untuk mencari arah mata angin? Tuh, udah ada clue-nya. Seperti jarum jam, Bu. Tapi di situ simbolnya lain, bukan utara, selatan, barat, timur, tetapi pakai bahasa Inggris. Jangan bingung ya. Itu masih sama. Ternyata itu adalah bagaimana cara kita membaca arah mata angin. Yaitu ada yang tahu kira-kira alat bantunya apa? Dalam kegiatan pramuka, petualangan siaga contohnya, kita dalam menentukan lokasi yaitu harus mengetahui arahnya. Ternyata dibantu dengan alat bantu yang pertama. Coba siapa yang tahu? Ini adalah contoh dari beberapa kompas. Nah, tentunya pada zaman sekarang sudah ada yang lebih canggih. Bu, sekarang udah bisa lewat HP. Nah, malah dipermudah. Tetapi dalam kegiatan pramuka ini kalian juga harus dikenalkan beberapa media atau alat yang bisa membantu kita untuk mencari arah mata angin. Selain yang di HP, ternyata ada juga contohnya yaitu kompas. Nah, nanti ini materi tentang kompas akan didalami dalam jenjang pramuka berikutnya, yaitu pas kalian sudah masuk ke kelas 5, yaitu tingkat penggalan. Nah, untuk yang sekarang ini adalah kalian menghafalkan 8 arah mata angin. Caranya supaya lebih mudah seperti tadi, menggunakan lagu, lalu menggunakan gerakan juga boleh. Apabila ada yang punya bendera semako di rumahnya, bendera pramuka, itu lebih bagus ya. Tapi karena di sini Bunda Angginya tidak membawa bendera, jadi cukup menggunakan nyanyian saja agar lebih mudah kalian untuk mengingatnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan kepada bundanya masing-masing. Bunda di 4A ada Bunda Rita, di 4B ada Bunda Susan, di 4C ada Bunda Suci, dan di 4D bersama dengan Bunda Anggi. Nah, kalian hafalkan lagi untuk lagunya, bisa kalian cari referensi yang lebih jelas juga boleh. Kalau tadi Bunda Anggi mencontohkan 2 lagu. Yang pertama adalah lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Yang kedua adalah dengan menggunakan lagu anak-anak, yaitu Mana di Mana. Sesuai dengan kemampuan kalian ya, agar mempermudah kalian untuk menghafalkan arah mata angin. Nah, mungkin itu saja pada pengenalan materi di pekan ini. Nah, wassalamualaikum Bunda Anggi ucapkan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, tetap pakai hand sanitizer ya. Jangan lupa senantiasa membantu orang tua di rumah. Salam pramuka.